Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pembelajaran biologi berikutnya, yaitu mengenai virus. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Semoga kabar anak-anakku semuanya baik-baik saja, meskipun kita tidak dapat bertemu secara langsung, tidak dapat bertemu secara tatap muka langsung, namun kita alhamdulillah masih bisa mengikuti pembelajaran, melanjutkan pembelajaran mengenai online atau daring seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, sebelum masuk ke materi virus pada pembelajaran kali ini, akan saya tunjukkan cuplikan video berikut ini. Mari kita simak bersama-sama untuk videonya. Halo, saya Nona Diksi. Pada video kali ini, saya akan membahas apa itu virus, serta apa perbedaan virus dan bakteri. Nah, apa itu virus? Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Berasal dari bahasa Latin virulentus yang artinya sangat beracun, nama virus pertama kali diperkenalkan pada abad ke-14. 4 abad kemudian, virus diyakini sebagai salah satu penyebab penyakit menular di dunia. Beberapa penyakit disebabkan oleh bakteri dan virus, tetapi masih banyak yang bingung mengenai perbedaan keduanya. Nah, supaya lebih mengerti bahwa virus dan bakteri itu berbeda, yuk simak ulasan berikut ini. Ukuran. Walaupun sama-sama tidak dapat langsung dilihat oleh mata, tapi ukuran virus jauh lebih kecil daripada bakteri. Virus berukuran kira-kira 10-100 kali lebih kecil daripada bakteri. Sel inang. Saat menjalankan kehidupan, bakteri bisa hidup secara mandiri, walaupun di permukaan benda mati. Sedangkan virus memerlukan sel inang dari makhluk hidup. Tanpa sel yang hidup, virus tidak akan berkembang, tidak bergerak, dan berupa benda mati. Namun, virus tahan sebagai benda mati karena nantinya ketika bertemu dengan sel hidup, dia bisa hidup kembali. Hal itu membuat virus sangat sulit untuk dibasmi. Berkembang biak. Bakteri memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri. Salah satu caranya adalah membelah diri. Bakteri bisa berkembang biak tanpa perlu bantuan dari sel atau makhluk hidup lainnya. Hal ini berbeda dengan cara berkembang biak virus yang bersifat membajak sel hidup. Virus akan masuk ke dalam sel hidup, kemudian menyalurkan materi genetik yang dibawa virus ke dalam sel tersebut. Nantinya, sel akan terbajak, sehingga bisa memproduksi lebih banyak virus serupa dengan virus yang membajaknya. Nah, itu tadi pembahasan tentang apa itu virus dan bakteri. Terima kasih sudah menonton video Nona Diksi sampai habis. Sampai bertemu pada video Nona Diksi berikutnya. Dah. Nah, berikut sudah kita simak video daripada ciri-ciri virus. Nah, jadi virus ini tentunya berbeda dengan bakteri. Jadi akan saya sampaikan pengertian virus terlebih dahulu. Virus merupakan partikel yang bersifat parasit obliga pada sel atau makhluk hidup. Nah, yang memiliki ciri aseluler bukan merupakan sel berukuran sangat renik. Di dalam sel inang, virus menunjukkan ciri makhluk hidup, sedangkan di luar inang sel menunjukkan ciri bukan makhluk hidup. Nah, adapun pengertian yang lebih rinci mengenai virus yaitu yang pertama aseluler. Nah, jadi tadi di video juga sudah dijelaskan ya bahwa virus ini ukurannya jauh lebih kecil daripada bakteri. Nah, kemudian virus ini merupakan makhluk hidup peralihan. Nah,
pada makhluk hidup peralihan ini dibagi menjadi dua. Nah, benda mati dan makhluk hidup. Nah, kenapa disebut benda mati? Karena ini dapat dikristalkan. Nah, sedangkan pada makhluk hidup ini dapat berkembang biak karena virus ini dapat bereplikasi. Nah, sudah dijelaskan pula tadi ukuran yang sangat kecil. Nah, jadi ukurannya itu berkisar antara 20 sampai dengan 300 milimikron. Jadi sangat kecil sekali. Nah, ini tidak dapat melakukan metabolisme di luar makhluk hidup. Nah, melainkan ini hanya berkembang biak dalam makhluk hidup. Contohnya ini pada embrio ayam. Nah, selanjutnya ini hanya dapat diamati dengan mikroskop elektron karena bentuknya yang sangat kecil, jadi tidak dapat diamati menggunakan mikroskop cahaya. Nah, kemudian ada lagi struktur tubuh virus. Nah, yang pertama ini ada kepala atau kapsid. Jadi pada kapsid ini tersusun atas protein. Nah, di setiap satuan protein ini disebut kapsomer. Nah, yang kedua yaitu ekor. Ini tadi kepala ya, bagian kepala ini. Kemudian ada ekor. Ini leher, ini ekor. Nah, ekor ini tersusun dari protein lemak. Protein lemak, kemudian ada serabut ekor dan lempeng dasar. Lempeng dasar itu di sebelah sini. Oh ini. Nah, serabut ekor, nah ada jarum penusuk juga. Itu merupakan struktur tubuh virus. Nah, di dalam kapsid ini terdapat DNA dan RNA atau asam nukleot. DNA ini ya, di dalam kapsid. Nah, tidak semua virus memiliki bentuk yang sama. Tidak semua virus memiliki bentuk yang sama, artinya tidak semua memiliki ekor. Nah, kebanyakan virus ini strukturnya hanya terdapat kapsid saja. Nah, kebanyakan virus ini hanya terdapat kapsid yang disebut dengan virion. Nah, jadi yang berupa virion ini mampu menginfeksi makhluk hidup lain. Nah, kalau kita masuk ke dalam bakteriofag, nah, maka kita harus tahu bahwa ekor digunakan bakteriofag untuk menginfeksi virus ini. Ekor ini digunakan bakteriofag untuk menginfeksi virus. Menginfeksi bakteri, mohon maaf. Nah, serabut ekor ini digunakan untuk menerima rangsang atau reseptor. Ini ya. Nah, jadi kita ketika bakterifag menyerang bakteri, maka dia akan menempelkan ekornya ke bakteri. Seperti itu. Nah, kemudian peran virus dalam kehidupan. Nah, kira-kira apa saja? Jika bakteri memiliki peranannya dalam kehidupan, nah, tentunya virus juga memiliki peran dalam kehidupan. Nah, yang pertama ada peran virus yang menguntungkan. Ini ada pada pembuatan antitoksin dalam bidang kesehatan ya, bidang medis. Kemudian melemahkan bakteri. Kemudian memproduksi vaksin. Dan ini ada interferon, yang artinya interferon ini protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Ini fungsi interferon ini mencegah replikasi pada virus. Mencegah replikasi virus pada sel hostes itu. Nah, untuk yang kelima, profet itu dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat di bidang kedokteran. Seperti itu. Nah, selain itu ada juga peran virus yang merugikan. Yang pertama, ini ada yang menyerang tumbuhan. Ini yang pertama ada Rhizostungro-bacilliform virus atau RTBV dan juga Rhizostungro-sericea virus atau RTSV. Ini menyerang pada tanaman padi. Nah, pada tanaman padi yang terserang penyakit ini biasanya dia mengalami bercak-bercak kuning dan pertumbuhannya itu lambat atau kerdil. Jadi
Meskipun usianya sudah tua, sudah lama, jadi dia tetap memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil jika dia terserang virus ini. Kemudian yang kedua ada tobacco mosaic virus atau TMV. Dia menyerang tanaman tembakau. Nah, tanaman tembakau ini jika terserang virus ini, dia akan sama mengalami bercak kuning dan menghambat pertumbuhan daun. Jadi daunnya akan berukuran kecil, biasanya bergelembung-gelembung seperti itu. Nah, kemudian ada turnip yellow mosaic virus atau TYMV. Nah, menyebabkan penggulungan pada tanaman kapas ini. Kemudian ini buahnya berbentuk abnormal. Nah, ditularkan pada tanaman lain melalui kutu daun. Jadi jika daun satu menempel pada daun yang terkena virus ini, nah jika kutu daun ini menempel pada tanaman yang belum terkena virus ini, TYMV ini, maka dia akan langsung tertular seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ada cucumber mosaic virus atau CMV. Dia menyerang tanaman mentimun. Buah ini berbentuk abnormal jika akan tertular virus ini. Nah, ditularkan pada tanaman lain melalui perantara kutu daun juga. Nah, kemudian yang kelima ada citrus leprosis virus atau CLV. Dia menyerang daun dan tanaman daun jeruk. Itu. Kemudian yang keenam ada Sjögren mosaic virus, Sjögren, maaf. Nah, ini menyerang pada daun tebu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga peran virus yang merugikan. Nah, merugikan ini tadi kan pada tanaman. Nah, saat ini ada peran virus merugikan yang menyerang hewan. Nah, di antaranya yaitu paramyxovirus. Ini menyebabkan penyakit Newcastle disease. Newcastle disease ini menyerang saraf ternak unggas, misalnya pada ayam dan itik. Nah, ini menyebar melalui debu atau makanan unggas yang terkena virus paramyxovirus ini. Nah, kemudian yang berikutnya ada koksasi virus. Nah, koksasi virus ini menyerang kuku dan mulut hewan ternak, misalnya pada kambing, kerbau, sapi. Nah, pokoknya itu hewan ternak. Ini menyerang pada kuku dan mulutnya itu. Nah, berikutnya ada bovine papilloma virus. Ini menyerang tumor pada sapi. Nah, ini tidak mematikan ya. Virus ini tidak mematikan. Virus ini akan hilang dengan sendirinya, namun dengan jangka waktu yang sangat lama. Nah, cara penularannya itu kontak langsung dengan hewan tersebut, misal dengan sapi yang terjangkit atau dengan lalat yang membawa virus. Nah, yang terakhir ada rhabdovirus. Rhabdovirus ini menyebabkan rabies pada anjing, kera, dan manusia. Nah, selain ini ada banyak sekali virus yang dapat merugikan, tentunya menyerang hewan, selain yang disebutkan di sini. Jadi masih banyak sekali virus yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian peran virus yang merugikan pada manusia. Ini yang pertama ada orthomyxovirus. Nah, ini menyerang saluran pernafasan dan penyakit flu. Jadi virus ini belum ditemukan vaksinnya ya, karena memang virus ini sangat cepat sekali terinfeksinya seperti itu. Kemudian yang kedua ada varicella zoster. Nah, ini penyakit cacar air menyerang anak-anak. Biasanya ini cara penularannya melalui kontak langsung dengan anak-anak yang terjangkit virus varicella zoster ini. Kemudian yang ketiga ada folivirus.
Polivirus ini menyebabkan penyakit polio yang menyerang sel saraf otak balita, sehingga ini menyebabkan kelumpuhan. Nah, yang keempat, hepatitis virus. Ini menyebabkan penyakit hepatitis. Ada 7 macam hepatitis virus. Nah, yang ada hepatitis A, B, C, D, E, F, dan G. Namun yang paling berbahaya pada virus hepatitis ini yaitu hepatitis A dan C, yang paling berbahaya. Kemudian ada HIV. Ini menyerang sel darah putih jenis limfosit T sehingga kekebalan tubuh menurun. Virus ini penyebab AIDS, HIV/AIDS gitu ya. Kemudian yang keempat ada Ebola virus. Ini menyerang sel darah putih jenis makrofag dan jaringan fibroblast. Nah, yang ketujuh ada rhabdovirus. Ini menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan rabies. Nah, selain ini tentunya juga banyak sekali macam-macam virus yang merugikan pada manusia. Nah, yang seperti yang saat ini sedang marak ya, sedang hits viral itu virus corona atau nama virusnya itu SARS-CoV-2. Ini nama virusnya, virus corona ini menyerang sangat cepat sekali ya, menginfeksi tubuh melalui kontak langsung, kemudian melalui liur atau keringat manusia seperti itu. Nah, bagaimana cara menghindari virus corona? Nah, caranya itu seperti yang mungkin sudah sering kalian dengar di media sosial, di berita televisi, radio, ataupun di selebaran pamflet itu. Caranya untuk menghindari virus corona yang pertama tentunya selalu mencuci tangan ketika akan masuk ke dalam rumah. Kemudian selalu menggunakan masker jika kita keluar rumah. Kemudian selain itu melakukan social distancing. Jadi kita diusahakan tidak terlalu berdekatan dengan banyak orang. Artinya kita tidak menghampiri tempat yang banyak orang berkerumun seperti itu. Oke. Tentunya selalu jaga kesehatan ya, agar kita selalu hidup sehat, kemudian jauh dari virus seperti itu. Nah, sampai sini materinya cukup. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan kalian langsung chat melalui grup WhatsApp ataupun ke WA pribadi saya. Nah, adapun penugasan pada materi virus ini, nanti tolong kalian kalian cari. Nah, bagaimana proses memproduksi vaksin? Nanti silakan kalian rangkum, kalian tulis, untuk hasilnya bisa langsung dikumpulkan di Google Classroom. Nanti akan saya informasikan lebih lanjut melalui grup WhatsApp. Mungkin sampai sini cukup. Lebihnya mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.